Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Sumbar, Bapak Eris Bagian Abu BPD. Yang saya hormati Ibu Anakun Bulum, Ibu Diana Media PD. Yang saya hormati program dari pertanahan Bapak Aditya Wida Prabowo ST. Yang saya hormati pembimbing, dan yang saya banggakan ada anak-anak sidang maupun anak-anak kelas 11 dan kelas 12 jalur pertanahan. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan sidang PKL SMK Nusa Sumbar program keahlian jalur pertanahan. Salam dan salam kita ajung pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada keluarganya, dan kita satu rumahnya. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat dan cepat waktu, sebelum acara mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Yang pertama untuk penguji 1 Bapak Eris Bagian Abu MPD. Silakan, enggak mau kelompok dari sumber 2 atau kenangan dulu Pak? Sumber. Enggak, untuk kelompok sumber silakan maju ke depan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji dan yang saya hormati penguji kami dan yang saya hormati kami dari kelompok sumber yang sudah menyaksikan hasil PKL praktek kerja lapangan kami di wilayah Sumber dan sekitarnya. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firman Saputra. Baik, saya akan memulai presentasinya. Pemetaan geologi menurut dari sumber. Pemetaan geologi adalah proses penting dalam memahami struktur dan komposisi bumi. Pemetaan ini melibatkan pengumpulan data geologi, analisis data, dan interpretasi informasi untuk menghasilkan peta geologi. Kemudian ada pengenalan pemetaan geologi. Ada 4, yaitu 1. Mulai dari sejarah bumi. Pemetaan geologi membantu kita memahami bagaimana bumi terbentuk, bagaimana proses geologi terjadi, dan bagaimana sejarah bumi tercermin dalam batuan. Yang kedua, membuat peta geologi. Peta geologi menggambarkan distribusi batuan, struktur geologi, dan sumber daya mineral dalam suatu wilayah. Kemudian yang ketiga ada penilaian risiko bencana. Pemetaan geologi penting untuk menilai risiko bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Kemudian yang keempat ada sumber daya alam. Pemetaan geologi membantu dalam pencarian sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral. Kemudian ada tujuan dan manfaat pemetaan geologi. Pengetahuan geologi. Pemetaan geologi merupakan informasi tentang jenis batuan, struktur geologi, dan sejarah geologi suatu wilayah. Pengetahuan siswa meluaskan wawasan dan pandangan pada tempat di mana siswa melaksanakan PKL, menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang diperlukan siswa. Perencanaan pembangunan. Pemetaan geologi penting untuk merencanakan pembangunan yang aman
dan berkelanjutan dalam mengoptimalkan kondisi geologi. Landasan teori dalam pemetaan geologi, geomorfologi geodanan, dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan memanjang, stratigrafi regional, endapan aluvial atau disingkat PA, endapan pantai atau disingkat PAC, hasil gunung api muda Ciremai disingkat IPS, endapan selamat ILS. Struktur geologi regional, struktur geologi daerah pemetaan relatif sangat sederhana. Sumbu lipatan pada umumnya berarah timur tenggara barat laut, demikian juga dengan arah beberapa sesar normal dan sesar naik yang terdapat di daerah lembah. Teknik dan metode pemetaan geologi. 1. Pemetaan lapangan. Pengumpulan data geologi secara langsung di lapangan dengan menggunakan peralatan seperti kompas, palu geologi, barometer, plastik sampel, dan GPS. Kedua, analisis laboratorium, analisis sampel batuan dan mineral di laboratorium untuk menentukan komposisi, umur, dan sifat fisiknya. Yang ketiga, Kanan prajurit bawahnya terus yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data geologi yang dikumpulkan untuk menghasilkan peta geologi, model geologi, dan laporan. Tahapan praktik kerja lapangan. Tahapan persiapan. 1. Persiapan yang dilakukan setelah dilakukan adalah dengan pembuatan proposal dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Studi pendahuluan. Kedua, bertujuan untuk mempelajari geologi regional Jawa Barat secara umum, khususnya geologi daerah penelitian diambil dari laporan berupa paper, studi referensi, dan data struktur lainnya. Ketiga, pengambilan data lapangan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah pemetaan geologi permukaan dengan skala 1:10.000 yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang kendala akan dianalisis dan diolah pada tahapan berikutnya. Detail observasi geomorfologi yang terdiri dari pengamatan morfologi dan data. Pembahasan masalah fisiografi daerah penelitian. Kondisi fisiografi merupakan atau sebetulnya cara morfologi yang dipengaruhi serta dibentuk oleh proses transogen dan nitrogen yang membentuk relif morfologi. Menjadi perbedaan di proses transogen bersifat konstruktif yang berupa struktur. Geologi yang pada umumnya terjadi di bawah permukaan, sedangkan proses transogen bersifat yang berupa pengerosionan serta melakukan teknologi di permukaan. Penafsiran kondisi geomorfologi. Daerah penelitian tersebut dari morfologi daerah perbedaan elevasi yang tidak begitu terjal keberadaan dataran tersebut, menandakan adanya perbedaan tingkat ketahanan dan material penyusun. Pada umumnya material penyusun hubungan adalah material yang relatif mudah tererosi sehingga kurang resisten terhadap proses degradasi. Pola aliran sungai dan hidrodinamik sungai. Pola aliran sungai pada daerah penelitian aliran hidrodinamik. Penentuan pola aliran dilakukan berdasarkan interpretasi pada fotografi di pola aliran hidrodinamik seperti perjalanan pohon, perjalanan yang teratur dengan arah sudut yang beragam. Perkembangan
mengurangi batuan yang homogen dan tidak terkontrol struktur. Umumnya pada batuan sedimen dengan lapisan horizontal atau pada batuan beku dan kristalin yang homogen. Satuan batuan daerah penelitian. Satuan batu pasir. Satuan batu pasir ini ditandai dengan warna kuning pada peta geologi. Dan satuan ini mengikuti lebih dari 85% bagian barat pada lokasi penelitian. Ciri litologi. Satuan batu pasir ini tersusun atas batu pasir dengan fragmentasi lapis dan kasar secara pengamatan mikroskopis. Umur. Berdasarkan pada jenis ciri litologi serta penyetaraan dengan peta geologi lembar Arjuna Namun atau QYU atau hasil endapan gunung api muda tak terurai pada Juli 1927 dan lembar Cirebon pada atau hasil endapan gunung api muda Cermai pada asli Jakarta 1995 yang memiliki umur holosen. Satuan batuan daerah penelitian. Satuan beraksi. Satuan batu beraksi ini ditandai dengan warna coklat pada peta geologi. Satuan ini mengikuti lebih dari 15% bagian timur pada lokasi penelitian. Ciri litologi. Cara pengamatan mikroskopis sebagai komponen utama berupa fragmen batuan berupa adhesif, kemas terbuka, pemilahan buruk, material yang hadir berupa batu pasir, kasar, lipat, arsenik, makanan. Umur. Berdasarkan pada jenis dan ciri litologi serta penyetaraan dengan peta geologi lembar Arjuna Namun atau QYU atau hasil endapan gunung api muda tak terurai Juli 1943 dan lembar QVR atau hasil endapan gunung api muda Cermai hasil Litonga BKK 1996 yang memiliki umur holosen. Selanjutnya saya ingin menjelaskan peta topografi kelurahan Sumber dan sekitarnya yang telah kami buat. Di sini juga keterangannya ada garis kontur, garis hayatan, satuan batu pasir yang disimbolkan warna kuning, satuan batu pasir yang disimbolkan dengan warna coklat. Di sini juga terdapat ada skala 1/10.000. Ada koordinat juga. Di daerah Sumber yang kita sudah eksplorasi menemukan sebanyak 85% batu pasir di daerah barat dan di daerah timurnya terdapat batu besi yang sekitar 15%. Lalu kita juga sudah membuat penangkap sayatan geologi. Penangkap sayatan geologi itu merupakan suatu gambaran searah vertikal permukaan bumi. Dari kesimpulan peta tersebut, hasil penelitian pengolahan dan analisis data-data yang mendapatkan keterangan memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pembagian jumlah geologi pada lokasi penelitian termasuk dalam kelompok dataran irrigasional yang dicirikan tingginya tingkat erosi dan kuantitas hingga terdapat pesawahan. Pembagian satuan batuan pada skala geografi. Di daerah penelitian terdapat dua satuan batuan, satuan batu pasir tufa yang tersebar bagian barat timur pada lokasi penelitian dan satuan batu pasir koneksi yang tersebar di bagian timur pada lokasi penelitian. Sejarah pengendapan yang terjadi yang diawali dari pengendapan satuan batu pasir berdasarkan pada jenis dan ciri litologi serta penyetaraan dengan geologi lembar Arjuna Namun atau Q atau hasil endapan gunung api muda tak teruraikan atau Juli 1973 dan lembar Cirebon atau hasil endapan gunung api dengan pH Litonga di kapal 1996 yang memiliki umur holosen. Potensi sumber daya yang terdapat pada lokasi penelitian berupa pertambangan,
untuk satu nama Bapak Kepala untuk memberikan saran dan juga kelompok Sumber, Kelurahan Sumber ya. Ketuanya siapa? Apa kendala di lapangan saat kalian melakukan pemetaan? Kendalanya hanya di jalannya karena jalannya kan daerah Sumber sudah ada bangunan yang menutupi jalan perut kami, jadi banyak yang dipotong, terus ada yang perutnya kita bikin sendiri dari kayak kebun warga, rumah-rumah warga, itu sih yang dilakukan. Dari masyarakat ada nggak? Oh enggak. Berikutnya, apa yang kalian ketahui tentang geologi pertambangan? Pertambangan kita mempelajari tentang alam sekitar, mengetahui satuan batuan di sekitar daerah lokasi, dan mengeksplor Ayo dibantu. yang mengetahui struktur geologi satuan batuan, kondisi di suatu daerah tertentu, Di jurusan geologi pertambangan. Apa sih yang dimaksud dengan geologi pertambangan? Ilmu apa? Geologi pertambangan adalah yang mempelajari langit muka bumi. Mempelajari apa? Langit muka bumi. Geologi pertambangan. Ada tambahannya? Dengan ilmu litologi. Litologi yang tadi disampaikan berkali-kali oleh teman-teman kelompok Sumber bahwa inilah sesuai dengan rujukan litologi. Apa sih litologi? Kan dalam mengalihkan di sini berdasarkan jenis dan ciri litologi, makanya sebagai referensi untuk litologi. Kemudian dari rujukan kalian mengatakan kata litologi. Oke, teorinya sudah. Sekarang ke hasil kalian. Dari hasil yang saya baca tadi disampaikan oleh Gini, ada peta yang berwarna kuning dan
Warna merah ya, coklat, coklat. Di sini ada mayoritas batuan batu pasir. Iya. Nah, kemudian sedikit di bagian timur ada batuan breksi. Apa yang menandakan batas antara ciri-ciri yang menandakan perbatasan batu pasir dengan batu breksi? Nah, kan ada pembatasan ini. Ada nggak ciri khusus yang mengatakan ini batasnya di sini? Karena di sekitaran situ kita menemukan batuan sikapan dan batas satuan batuannya itu berhenti di daerah tersebut. Sebelah bagian barat terdapat batu pasir, sedangkan di bagian timurnya terdapat batu breksi. Titik mana letak perbatasan itu? Di sungai kita menelusuri sungai di daerah Sungainya itu di desa apa? di Desa Sumber. Pasar Sumber. Itu di pasarnya nih. Iya. Berarti yang aliran sungainya di tengah-tengahnya Iya, berbeda. tengah-tengah pas kawan di sini. Tapi yang sebelah barat sungai itu pasir, Pasir. Sebelah sebelah timurnya breksi. Berarti yang memberikan batas itu adalah kali. kali iya. Kalinya. Oh ya sebenarnya di sini kita harus ngasih strategi Pak. Cuman kitanya lupa Apa strategi? strategi itu Strike. strategi yang untuk mengukur kemiringan. Ya dari situ juga kita tahu bahwa ada perbatasan di daerah tersebut dari strateginya. Dari strategi. Seharusnya di sini ada strategi di sebelah situ juga di sebelah situ juga di bawah. So kita yang lupa. Oke, dari saya selesai. Terima kasih. Lanjut lebih dua untuk kurikulumnya di mana ada kesempatan. Ini pengalaman yang dulu ya hasil membuat pemerintahan ini surat sumber siapa? Itu paling membantu pengasahan atau direvisi ya Iya. yang mendalamnya. Lalu daftar isi. Daftar isi kan di sini ada cover, halaman foto, pengesahan, kata pengantar. Nah, halaman fotonya kalian tidak bisa terima pada di sini ada daftar isi. Silakan nanti masukin mulai daftar isi apa dihilangkan saja nih. Iya, Bu. Daftar isinya ya. Paling nomor satunya ada kata-kata yang masih jadi satu kayak batu lempung, batu pasir nanti diperbaikinya yang masih gabungnya itu batu satu. Emang Bu, Emang kayak gitu cara penulisannya digabung, Bu. Iya digabung batu pasir, batu lempung, batu pasir. Paling sama ini aja nih. Ada tabel ininya kan. Kalian kan cuma nulis dimulai dari delapan misalkan sampai selesainya aja dan nggak dikasih judulnya, itu tak kasih judulnya ya. Di sini nanti kalian bisa ditulisnya tentang skema proses pemetaan geologi kelurahan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Kan nggak ada judulnya kan cuma ada tabelnya aja. Iya. Nah, tuh. Oh, udah sama kalian ibu mau nanya satu ke kalian. Bagaimana proses pembentukan, kalian kan di sini banyaknya batu pasir ya. Bagaimana proses pembentukan batu pasir dan pembentukan batu breksi? Silakan satu-satu dari siapa dulu sendiri apa khusus? Coba dari melakukan batu yang telah berlaku sangat lama, Bu.
Pasir itu terjadi karena adanya pelapukan batuan atau magma. Jika besi terjadi karena adanya pengendapan antara batu pasir dengan batu bukit. Kemudian menjadi satu. Terus menjadi lagi. Kalau kali satu lagi dari buku pemanfaatan batu pasir buat jadi pasir air kemudian kalian kan sudah mengalami tuh memperbanyak ilmu batuan kan. Nah kalau buat jadi pasir tadi batuan pasir itu manfaatnya apa? Baik, terima kasih dari Kuba. Lanjut ke fungsi 3 ada dua program tambahan kami WSF. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya Pak Fajar. Baik, anak sekalian yang lakukan pemetaan geologi di Kelurahan Sumber ya. Kelurahan Sumber ini nanti mungkin tambahan koreksi sedikit agar bisa direvisi ya penulisan laporannya. Di halaman cover silakan, ini belum lengkap judulnya. Itu baru sampai di laporan praktek kerja lapangan pemetaan geologi kelurahan titik. Tidak ada kelurahan mananya. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tri, lurah sumbernya siapa, itu tidak ditulis. Terus kemudian di kata pengantar itu masih ada beberapa penulisan huruf besar dan kecil yang kurang tepat dan juga beberapa kata yang tidak tepat juga sudah ada di sini, silakan kalian baca lagi nanti. Kemudian mengenai spasi. Di sini di daftar isi itu umumnya spasi itu spasi tunggal atau single satu, spasi satu. Di sini tapi yang kalian kerjakan spasinya double, 1,5, dan juga ada yang 1 campur nih, belum rapi. Kemudian selain spasi, secara umum adalah margin dari penulisan laporan. Marginnya masih acak-acakan. Marginnya kan sudah disepakati kiri 4, atas bawah kanan itu 3 cm. Di sini masih belum ya. Kemudian penomoran halaman laporan. Kalau di daftar isi sudah ada angka nomor halaman, tapi di sini belum tertulis. Nanti silakan dipelajari lagi. Selanjutnya adalah masuk ke bagian pembahasan. Di bagian pembahasan kalian situ ada A, B, C, ada fisiografi, penafsiran kondisi geomorfo dan pola aliran sungai. Hanya belum komplit, kurang ditambahkan foto untuk bukti penguatan laporan kalian. Sudah disampaikan terlebih awal dulu, jangan lupa fotonya dicantumkan. Di presentasi pun belum ada fotonya. Jadi bagaimana audiens atau penonton ini mau percaya apa yang kamu sampaikan. Contoh di fisiografi, di sini fisiografinya secara umum bersifat perbukitan, tapi tidak ada foto perbukitannya mana. Kemudian di penafsiran geomorfo di sini dikatakan
berupa dataran denudasional dengan ciri ada pemukiman dan persawahan, mana buktinya. Ya, kemudian pola aliran sungai dendritik, mana sungainya, alirannya yang seperti apa dendritik itu tidak tercantum di sini foto atau gambarnya. Ya, itu silakan tambahkan nanti. Terus kemudian lampirannya berupa data stasiun itu juga belum ada, belum tercantum. Ya, nanti lampirannya juga jangan lupa di hasil revisian dicantumkan stopset 1 sampai stopset terakhir kalian udah 100 berapa kan? Nah, itu dicantumkan, itu di print. Ya, ini baru laporannya. Nah, kemudian itu berkaitan dengan penulisan laporan. Sekarang kan Bapak tanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan PKL kalian. Bapak mau dari firman dulu. Tadi saya sampaikan di kota tersebut ada batu pasir dan breksi ya, bukan batu breksi. Koreksi ya, bukan batu breksi. Jadi breksi dan konglomerat itu khusus langsung disebutkan seperti batuan beku, langsung namanya breksi atau konglomerat, tidak batu breksi, bukan. Yang ada awalan batunya cukup untuk batu pasir. Selain itu silakan dihapus, diperbaiki. Ya. Nah, untuk firman di situ dikatakan ada keterangan garis kontur. Garis kontur itu apa sih? Garis-garis yang menandakan suatu ketinggian, Pak. Yang bagaimana? Ya, jika garis kontur 50 meter berarti nggak terlalu tinggi. Kalau garis konturnya 100 meter berarti menandakan lokasi tinggi. Ada yang bisa memperbaiki jawaban dari firman? Apa itu garis kontur? Membedakan ketinggian suatu permukaan bumi. Cuma bedanya jika daerah tersebut terdapat perbukitan, garis-garisnya agak rapat, agak rapat. Jika kalau misalkan landai, agak rendah garis konturnya. Sudah. Yang lain yang menambahkan? Kelas 11 nih, Bapak tanya garis kontur itu apa? Perbedaan ketinggian di suatu wilayah. Garisnya menghubungkan jadi titik ketinggian yang sama. Ya, itu namanya garis kontur. Ya, kalau ini sebutkan tadi adalah sifat daripada garis kontur, bukan pengertian daripada garis kontur. Jadi itu hal-hal kecil ya, hal kecil yang kamu tulis tapi kamu belum paham apa yang kamu tulis. Itu jadi sesuatu yang bumerang. Kamu menulis tapi kamu belum tahu artinya atau lupa artinya. Itu hal sepele, tapi itu sangat merugikan. Oke? Nah, antara batu pasir dan breksi, umurnya tua mana? Dari tadi Bapak belum dengar suaranya Yunus sama Aziz. Berdasarkan laporan kalian, batu pasir dengan breksi tua mana umurnya? Tua apa? Tua breksi. Apa yang jadi dasar kamu menentukan breksi lebih tua? Karena saat kita menentukan singkatan batuan, posisi breksi itu ada di bagian paling bawah. Karena setiap lapisan batuan jika posisinya yang paling bawah itu paling tua. Buktinya mana? Ada. Fotonya juga ada. Ada fotonya. Ada. Sampel batunya mana?
adalah Mana? mana sih? Harusnya ketika kamu presentasi, sampel-sampel itu tersedia di depan supaya Bapak Ibu guru penguji tahu, oh ini loh yang namanya breksi, oh ini loh batu pasir. Ketika tadi kalian tampilkan slide juga tidak menyebutkan ini contoh sampel batu pasirnya, ini contoh sampel batu contoh sampel breksinya, iya kan? Tidak menyampaikan hal tersebut. Karena yang menyaksikan dan menonton ini tidak semuanya paham akan ilmu batuan. Banyak orang-orang awam. Pak Heris, Ibu Tri, walaupun setiap tahun mungkin diminta menguji, tapi kan itu jedanya 1 tahun sekali. Kesibukan beliau-beliau ini kan banyak. Tidak mungkin menghafal, oh ini break itu seperti ini tuh, sini gini masih gini. Ada saja kemungkinan Brexit sininya berbeda. Dan di sini kalau tidak salah tadi belum disebutkan ciri daripada Brexit tersebut. Di sini baru disampaikan komponen utama berupa fragmen batuan beku andesit. Stop di situ. Tapi tidak dijelaskan andesit yang bagaimana sih andesit itu. Baru sampai di situ. Ini ada koreksi lagi di situ. Silakan nanti bisa perbaiki, dilanjutkan. Itu baru pertanyaan mengenai garis kontur dan kontak batuan. Sekarang pertanyaan buat Yunus. Garis AB itu garis sayatan. Apa garis sayatan itu Yunus? Bisa? Garis sayatan adalah pemotongan Apa garis sayatan? Garis yang memotong, Garis yang memotong, garis kontur. garis-garis kontur. Apa garis sayatan? Kelas 11, 12, ada yang bisa? Apa garis sayatan? Garis khayal yang memotong satuan batuan untuk menunjukkan hubungan antar satuan batuan. Kalau skala itu apa? ada perbandingan antara jarak IPK dan jarak perbandingan. Itu jaraknya berapa skalanya? D1 banding 10.000. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana sebaris 10.000? 1 cm di peta, 10.000 di lapangan. Jadi, 100 meter di lapangan. ya, jadi 1 cm di peta, 100 meter di lapangan. Diperdalam lagi Yunus karena ini setelah ini kalian akan sesi 2 itu di industri. Ya, jangan sampai ketika ditanya hal-hal dasar tidak bisa menjawab. Mungkin segitu saja Pak Fajar dari saya, terima kasih. Baik, penguji kita sebelum menutup acara gantian presentasi, mungkin ada audiens yang mau bertanya pada kakak kelas.
Kalau ada yang mau bertanya. Kelas 11 itu kan kami ada yang bertanya Pak. Oh ya Bang. Mel silakan. Ciri-ciri dari pola aliran Pola aliran yang menyerupai cabang pohon. Nah, makanya kan tadi Bapak sampaikan, kalau kamu ada gambar foto aliran sungainya bisa diperjelas, bukan hanya teorinya gitu loh. Jadi biar teman-teman audiens itu tahu, oh ini loh, di itu seperti ini loh. Nah, jadi cabang pohonnya seperti apa sih cabang pohon itu? Kalau lihat cabang pohon kan, gimana cabang pohon? Nah, jadi kalau di situ kamu tampilkan fotonya seperti ini loh di titik itu, tuh, ya. Terima kasih untuk kelompok anak dari Kurang Videonya belum tampilkan. Videonya. Oh, ada videonya. Ada Itu video dari foto. Salam cerita. Nah, ini untuk dijelaskan, bisa dijelaskan ini lagi di mana? Ini kan sedang dalam perjalanan menuju Ini pengambilan videonya sama nih. Kok terlalu banyak gerak sih? ada lagi sama Di mana? Di belakang Jadi sampai ke 9 sana. Dikasih tulisan nih, keterangannya itu apa, dan apa ya. Atau kamu didubbing, kamu dubbing videonya, ada yang apa? Tadi duduk dulu ya, duduk. Lalu yang bertanya apa? Yang duduk di atas. ini. Di atas nih, apa udah di bawah? Oh, udah di sini. Udah di bawah. Udah turun. Iya, turun. Ini siapa? Ini. Oh, nggak jadi muncul.
Terima kasih atas presentasinya dari kelompok sumber. Enggak, silahkan untuk kembali. Selanjutnya, oh ya, cukup dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok penangan, dipersilakan presentasinya. Dibuka dulu. Hasil suaranya. Pemetaan biologi penting dalam memahami komposisi dan budaya daerah. Melalui pemetaan kita dapat mengidentifikasi pengetahuan biologi dan komposisi budaya alam dari tujuan dan manfaat pemetaan biologi. Satu, pemahaman biologi. Pemetaan pembangunan data biologi digunakan untuk pembangunan penguasaan bencana dan organisasi lingkungan. Landasan biologi dalam Kemudian ada teknik dan metode pemetaan geologi. 1. Pemetaan lapangan. Pengumpulan data geologi secara langsung di lapangan dengan menggunakan peralatan seperti kompas, voltmeter, palu geologi, GPS, dan sampel sampel. 2. Analisis laboratorium. Menganalisis sampel dan mineral laboratorium untuk menentukan komposisi mineral dan sifat fisiknya. 3. Pengolahan data lapangan. Pengolahan data geologi yang dikumpulkan untuk menghasilkan data geologi dan laporan. Kemudian ada tahapan praktek kerja lapangan. 1. Tahap persiapan. Dalam tahap persiapan yang dilakukan adalah dengan pembuatan proposal dan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Tahapan ini mulai dikerjakan pada bulan Agustus. 2. Tahap studi pendahuluan. Dalam tahap studi pendahuluan ini
bertujuan untuk mempelajari geologi regional atau Jawa Barat. Secara umum dan khususnya geologi daerah, penelitian diambil dari laporan berupa paper, studi referensi dan data sekunder lainnya untuk mendapatkan gambaran umum serta daerah penelitian mengenai lokasi dan penyebaran batuan. Hubungan stratigrafi antara satuan batuan yang ada serta struktur geologi yang ada. 3. Tahapan pengambilan data lapangan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah pemetaan geologi permukaan dengan skala 1/10.000 yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang kemudian akan dianalisis dan diolah pada tahapan berikutnya. Data observasi geomorfologi yang terdiri dari pengamatan morfologi dan bentang. Kemudian ada pembahasan masalah. 1. Fisiografi daerah penelitian. Kondisi fisiografi merupakan produk atau cerminan dan relief muka bumi yang dipengaruhi serta dibentuk oleh proses eksogen dan endogen yang membentuk relief muka bumi menjadi kondisi saat ini. Proses endogen bersifat konstruktif yang berupa struktur geologi yang pada umumnya terjadi di bawah permukaan. Sedangkan proses eksogen bersifat deduktif yang berupa pengerosian serta pelapukan yang terjadi di permukaan. 2. Penafsiran geomorfologi. Daerah penelitian tersusun dari morfologi dataran dengan perbedaan elevasi yang tidak begitu terjadi. Keberadaan dataran tersebut menandakan adanya perbedaan tingkat ketahanan dari material penyusunnya. Pada umumnya, material penyusun gunungan adalah material yang relatif lebih mudah tererosi sehingga kurang resisten terhadap proses degrasi yang menyebabkan dataran tersebut pada umumnya lebih mudah mengalami pelapukan serta erosi dari air ataupun angin. 3. Pola aliran sungai dan manajemen sungai. Pola aliran sungai pada daerah penelitian yaitu aliran kontordet. Penentuan pola aliran ini dilakukan berdasarkan interpretasi kepada peta topografi. Pola aliran kontordet seperti aliran cabang sungai yang relatif tegak lurus terhadap sungai induk subsekuen yang melengkung umumnya pada batuan sedimen dengan lapisan horizontal. Satuan batuan daerah penelitian. Satuan bereaksi. Satuan batu bereaksi ini ditandai dengan warna coklat pada peta geologi dan satuan ini meliputi 95% bagian pada lokasi penelitian. Satuan ini merupakan satuan batuan paling muda pada daerah penelitian. Ciri geologi. Satuan batu bereaksi ini tersusun atas batu bereaksi dengan fragmen batuan beku berupa andesit, warna abu-abu, tekstur amonitik, struktur masif, komposisi mineral skalioplast, olivin, amphibol, semen non karbonat. Umur berdasarkan pada jenis dan ciri litologi serta penyertaan dengan peta geologi lembar Al-Jabinangun.
Secara pengamatan megaskopi sebagai komponen utama berupa fragmentasi halus sampai pasir kasar, kemas tertutup pemilahan baik matriks yang hadir berupa batu pasir tupan dengan semen non karbonat. Umur berdasarkan pada jenis dan ciri litologi serta penyertaan dengan peta geologi lembar Argawinangun dalam kurung PU atau hasil endapan gunung api muda Sakteruraikan dalam kurung Budi 1973 dan lembar Cirebon dalam kurung PPS atau hasil endapan gunung api muda Ciremai dalam kurung PH Silitomak DDK 1996 yang memiliki umur Holosen. Berikut saya akan menjelaskan hasil kartografi keterangan undangan dan sejarahnya dengan menggunakan skala 1:10.000 dan diberi dua warna yaitu coklat dan kuning. Keterangannya garis kontur, garis sayatan, lalu simbol berwarna kuning untuk satuan batu pasir dan simbol berwarna coklat untuk satuan batu seksi. Dan di bawahnya ada penentang sayatan dari garis ini digambarkan secara vertikal. Lalu kesimpulannya, hasil penelitian masuk dalam kelompok dataran geodasional yang dicirikan tingginya tingkat geologi dan dilakukan sehingga terdapat area persawahan. Sebagai satuan batuan pada saat geologi dan terdapat dua satuan batuan, di antaranya yaitu satuan besi dan batu pasir di daerah penelitian. Daerah pengendapan diawali dari pengendapan satuan batu pasir dan dilanjutkan dengan pengendapan satuan besi. Berdasarkan pada jenis dan ciri geologi serta pemikaraan dengan atau hasil endapan gunung api muda tak terlupakan di 1973 dan lembar Cirebon UPR atau hasil endapan gunung api muda di Ciremai PH Silitoma DDK 1996 yang memiliki umur Holosen. Potensi sumber daya yang terdapat pada lokasi penelitian berupa pertambangan bahan galian ekonomis utamanya adalah pasir dan batu. Baik, terima kasih untuk pemaparan penjelasannya dari kelompok Nana. Sekarang selanjutnya untuk penguji satu, kami persilakan. Kelompok 2 ya? Di kelurahan mana? Coba ketuanya. Jangan. Coba kita gali wawasan kalian dulu. Dan landasan teori yang kalian buat ada laporan hasil pakai ini. Secara morfologi, Kabupaten Cirebon terdapat dibedakan tiga satuan. Ada tiga satuan pada lembar morfologi di Kabupaten Cirebon. Sebutkan satu tiga perbedaan dalam tiga satuan tersebut. Secara morfologinya, ini baca nggak? Ada satu teorinya. Iya. Apa jawabannya? Bagi menjadi tiga yaitu dataran rendah, terbuka
dasar-dasar itu harus dibahas, jangan ditulis. Persiapan perlengkapan untuk melakukan penelitian. Coba dari awal sampai akhir kalian jelaskan apa saja yang harus disiapkan. Karena kita mau penelitian nih, makanan ada tahapan-tahapan atau persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan penelitian. Coba jelaskan dari awal sampai berangkat. Pertama kita menyiapkan alat-alat Apa saja? kompas, terus kronometer, palu biologi, terus GPS, plastik sampel, terus alat-alat tulis seperti buku, pensil, penghapus, penggaris, busur, sama papan tulis. Sudah. Ada lagi? Tambahnya? Kalau di sini tulisan lengkap. Data yang lengkap. Tahapan persiapan perlengkapan penelitian. Kan kamu sudah hafal ya apa saja yang harus disiapkan. Jadi itu baru beberapa saja. Nanti dibaca lagi. Sama kayak tadi pertanyaan yang dari Bapak yang kelompok 1 yang ini juga kalian cantumkan di laporannya. Nah, masih berupa rujukan. Litologi itu apa? Itu ini adalah ilmu biologi yang difokuskan pada bambu. Ada bambu. Pesan tambahan? Ya. Udah itu. Yang lebih detail, lebih spesifik ya soal litologi. Dari hasil penelitian yang kalian dapat di daerah Nangka itu mayoritas ada batuan koreksi, koreksi yang lebih dominan dibandingkan tadi di daerah Sumber lebih dominan pasir. Kenangan itu ke arah barat ya? Iya. Akan sulit aja jika kalian melakukan penelitian di Ceritanya mungkin medannya kok. Kenapa dari Medannya bisa bisa dibilangin Pak dan sendiri. Berarti medan itu nggak sesuai dengan kata atau gimana sebenarnya? Terusnya ya kadang masuk sawah Pak. Sawahnya tinggi, terus semuanya curam. Nah terus ukurnya cukup Pak. Mau ukurnya yang Ya, kalau nembak kompasnya. Terus ada kesulitan apa lagi yang di lapangan? Apakah dengan warga masyarakat? Ada kendala apa? Atau ada pengalaman yang menarik ketika kalian dulu di sana? warga sini. Apa responnya? Hanya terus nawarin makan. Banyak yang bagaimana? Ya. Terus kamu mau nggak? Dengan bapak, nggak enak Pak. Iya. Bawa bekasnya.
Nah, itu respon masyarakat terhadap kalian sudah melakukan pemikiran. Apa bapaknya? Ini ada banyaknya dia aspal akan yang kegiatan PKL pembuatan perda keluar dengan itu terus paham PKL pembuatan perda itu apa? Sudah itu aja penjelasannya. Ada yang menarik dari mereka tentang kegiatan kalian? Pengalaman yang menarik sehingga kami menarik nih apa yang disampaikan oleh masyarakat. Apa pengalaman? biasa sih Iya, saya paling menarik itu ditawarin makan sama menarik. Padahal kalau kalian yang menyampaikan itu yang baik, bisa, ini nggak apa-apa ketika ada buat kelas 10 juga kelas 11 barangkali melakukan pembukaan. Jika ditawarin itu mata-mata, mampir duduk ngobrol sambil menyampaikan apa maksud dan tujuannya. Jadi bukan hanya sebatas Pak lagi PKL, sudah terangkan. Sedang melakukan penelitian geologi pertambangan tentang kandungan-kandungan batuan yang ada di daerah sini. Lebih dirinci. Kelas 11 sekarang jadi kelas 12 sekarang kelas 13. Artinya mereka pun supaya tahu kalau keilmuan di pertambangan itu memang eksklusif. Dan orang-orang yang mempelajari tambang itu orang-orang pilihan, tidak semua orang mau kan. Berarti kan masuk ke tambang. Jadi butuh edukasi karena tujuan utama kita selain memberikan hasil dari kematangan juga mengenalkan yang dari pertambangan pada masyarakat. Rezeki ya, rezeki. Dalam penyusunan laporan ini kan ada peta nih di sini dibuat oleh siapa yang buat peta ini? Yang peta yang di komputernya kan ada garis kontur, garis sayatan, sehingga kalian menyimpulkan ternyata di kenanga itu hanya ada sedikit batuan pasir. Jadi mayoritas itu direksi. Siapa yang Sama-sama. Sambil cuma sedikit. Artinya ini kenapa nggak lurus memanjang? Kenapa cuma menonjol sedikit? karena Sebenarnya Reaksi. Iya. Iya. Nah, kemudian ada batas yang ke dalam sini yang masuk ke masuk ke koreksi. Kemudian kamu mencatat di situ ternyata Pak batu pasirnya hanya sampai sini nih. Itu ada tandanya nggak? Apa tandanya yang menyimpulkan ternyata batu pasir hanya sampai sini dan satu lagi sini. Kenapa ya? karena kita tunjukkan sampel yang bukan Pak, ya